إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتق السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Masyaallah hadirin jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azakumullah. Setelah kita bertahlil dan juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh wilayah Mekah. Selanjutnya pada siang hari ini kita akan bersama-sama membahas tema tentang membuka kunci rahmat Allah SWT. Kenapa tema ini perlu saya angkat? Karena kita semua sangat maklum sekitar 6 sampai 7 bulan belakangan ini kita sedang diuji oleh Allah dengan pandemi COVID-19. Dan apa yang harus kita yakini bahwa pandemi ini terjadi dengan izin. Tidak ada satu musibah yang menimpa kepada siapapun dan juga kepada negeri manapun yang terjadi bukan izin. Kita misalnya bisa membuka di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Itu ada ayat yang terang benderang menginformasikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba, apa-apa yang menimpa kepada seseorang, pada kelompok, pada negeri, min musibatin, dari musibah apapun. Kalau di dalam grammar bahasa Arab, musibah itu bentuknya isim nakirah. Isim nakirah itu adalah ma yadullu ala syai'in ghairi muayyan. Isim yang menunjukkan atas sesuatu yang tidak dibatasi. Artinya Allah tidak menetapkan satu musibah tertentu, tapi musibah apapun. Apakah itu terjadi pandemi, apakah itu musibah yang berupa tanah longsor, apakah musibahnya itu berupa banjir, apakah itu musibahnya berupa kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan yang lain, kata Allah, illa bi'idznillah, melainkan dengan izin. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menimpakan musibah kepada siapapun, itu juga Allah tidak pernah kekurangan cara. Dan kita semua sangat mafhum. Tidak ada seorang pakar pun dan juga kita semua yang hadir yang mengasumsikan bulan Maret itu akan terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kita semua, bahkan tidak hanya kita, hampir mayoritas penduduk karena menimpa lebih dari 200 negara, tiba-tiba kita menjadi manusia masker. Kemana-mana pakai. Ini kan gak kebayang. Ini yang hadir kan rata-rata usianya berapa? 30 tahun ke atas kan?
Ada yang lebihnya 10 tahun, ada yang lebihnya 20 tahun. Tapi kita tidak pernah membayangkan akan mengalami hidup seperti ini. Kita tidak pernah membayangkan juga sholat yang oleh Rasulullah SAW diperintahkan kita agar rapat. Tapi tiba-tiba kita sholat harus berjarak dan kondisi-kondisi yang lain. Sehingga sebagaimana Allah Ta'ala ketika menimpakan musibah kepada hambanya, kepada komunitas dari hamba-hambanya, itu Allah tidak kehabisan cara. Maka ketika Allah pun ingin mencabut musibah itu, Allah juga tidak kehabisan. Sehingga disinilah kita perlu melakukan ikhtiar. Dan ikhtiar itu adalah kita membuka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu artinya adalah kasih sayang. Kalau Allah sudah menghadirkan kasih sayangnya kepada kita, maka musibah besar apapun, kalau Allah ingin menyambutnya, itu terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita mendapatkan landasan syar'i, kunci-kunci menggapai rahmat Allah kita dapatkan di dalam surat ke-9, surat At-Taubah ayat 70. Surat 9 ayat 70 ayatnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun. Kuncinya ada di awal ayat itu, nanti yang rinciannya ada di tengah. Wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minatu, dan orang-orang mukmin perempuan, ba'dhum, sebagian mereka auliyaullah, itu adalah penolong sebagian yang. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa di dalam upaya kita menggapai rahmat Allah, satu di antaranya adalah ikhtiar kita agar Allah menghadirkan kasih sayangnya dalam bentuk Allah mencabut pandemi COVID-19 ini. Kita harus saling tolong menolong satu dengan yang lain, karena sangat mafhum bahwa COVID-19 ini dampaknya sangat luar biasa. Tapi dampak itu juga sangat varian sekali. Ada yang terdampak, ada yang sangat terdampak, ada yang sangat terdampak sekali. Akan tetapi ada justru yang mereka menuai dampak positif. Ada atau tidak? Jadi ada musibah pandemi seperti ini, malah rezekinya banyak. Ada atau tidak? Ada tidak? Gimana? Di sini ada atau tidak? 3 bulan yang lalu saya sudah pulang ke kampung di Jepang. Itu teman-teman saya di sana berikan cerita bahwa justru ketika musim pandemi ini rezeki mereka banyak. Jadi karena mereka rata-rata adalah menjual ukiran, menjual kubyong, itu pintu-pintu itu yang diukir bagus, itu ternyata alhamdulillah masuk. Jadi dampak yang dialami oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya itu tidak kelihatan. Biasa saja. Nah, yang seperti inilah yang mereka mestinya harus membantu yang kalau yang terdampak banyak sekali. Apakah itu konteksnya dalam skala besar? Ini mereka biasanya yang punya usaha-usaha besar kan? Yang punya mall, yang punya supermarket, gitu kan? Nah, itu biasanya daya beli masyarakat kita menjadi yang usaha-usaha otomotif, yang punya usaha properti. Ini biasanya ramai atau kemudian sepi banget?
Tapi yakinlah Allah adalah Razzaq, Allah adalah Zat yang memberikan rezeki. Pasti Allah akan memberikan cara kepada kita, tapi syaratnya kita harus menghadirkan ketakwaan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam surat Al-Baqarah 65. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraja, jalan keluar. Yang semula maaf mungkin itu bermotif karena bermotif lagi sedih, bisa membaca apa kira-kira yang bisa menghadirkan pintu-pintu rezeki tadi. Dan pintu rezeki itu banyak. 2 hari ini saya itu mengajar di 2 masjid. Mengajar, saya punya pengajian subuh itu ada setiap hari, kecuali hari Senin sama Kamis. Itu habis pengajian saya suka ya ngobrol lah dengan jemaah, tanya tentang apa. Itu memang masya Allah, rezeki mereka itu ada yang terpuruk, tapi ada juga yang survei. Dan ternyata dari pagi masya Allah, saat ini anak muda yang luar biasa. Dia punya usaha jualan ikan warna. Terus masya Allah, yang satu ikan harganya berapa ya? 5 juta ya? 5 juta, masya Allah. Jadi kelihatannya santai-santai ibadah di masjid terus gitu kan. Kelihatannya itu kan gak usaha kan, tapi masya Allah dia punya usaha seperti itu. Apa narasinya? Ada hari Ahad kemarin habis pengajian itu ada jemaah Ustaz Alhamdulillah. Ya saya punya usaha, ya walaupun orang-orang kampung itu saya suruh jualan es krim keliling, saya punya 10 orang. Jadi ada juga yang saya juga suka ngobrol. Mereka yang jualan cendol itu kan maaf, itu kan kalau musim penghujan itu kan mereka bilang jualan betul ya. Tapi mereka juga benar. Nah, kalau saya musim penghujan, saya jualan yang lain, gak es karena es gak laku. Tapi memang seperti itulah pintu yang dibuka oleh Allah itu sangat luar biasa. Tapi bagaimana kita menggapainya? Itu pintu ketakwaan kita kepada Allah. Artinya kita mensinergikan antara ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar zahirnya hadirkan ketakwaan kepada Allah. Ikhtiar zahirnya, ikhtiar batinnya takwa, ikhtiar zahirnya ya kita bisa. Dan orang punya rezeki yang melimpah itu kan tidak paralel dengan pendidikan. Kalau kita lihat para sahabat-sahabat itu mereka memang kuliah. Dulu sudah ada bangku kuliah atau belum? Enggak ada. Mereka sahabat Abdurrahman bin Auf itu tak pernah kuliah. Tapi lihat di dalam sejarah seorang sahabat Rasul, bagaimana ketika ia meninggal dunia, para ahli sejarah itu mereka mengkalkulasi aset yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Itu ternyata ketika meninggal asetnya kalau dikonversi dalam bentuk rupiah itu sekitar 6 triliun, bukan miliar, triliun. Sehingga beliau seorang sahabat yang sangat-sangat luar biasa, memang memiliki kepedulian yang sangat luar biasa kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam konteks ini adalah janda-janda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu tidak boleh dinikahi karena ummahatul mukminin itu kan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasul boleh dinikahi atau tidak? Nggak boleh, karena ini posisinya adalah sebagai syuhada. Tidak hanya Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, ada sahabat Utsman bin Affan, nanti ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid. Masya Allah luar biasa. Jadi kuncinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Jadi kata kuncinya untuk membuka rahmat Allah, kunci besarnya adalah saling ta'awun, bekerja sama satu dengan yang lain. Dan itu di ayat yang lain juga Allah perintahkan kepada kita agar kita saling berta'awun wa ta'awun 'alal birri. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam. Nah, dalam konteks surat ke-9 ayat yang
Jikalau kita ingin membuka rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama setelah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna. Ini yang pertama. Mereka yang selalu menyeru kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari perkara yang munkar. Jadi untuk amar ma'ruf nahi munkar itu redaksi yang digunakan oleh Allah itu jangan. Artinya apa? Butuh apa yang disebut dengan al-amalul jama'i atau kerja kolektif. Dan kata ya'muruna itu bentuknya fi'il mudhari, bentuknya continuous, artinya ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf itu kita lakukan secara terus-menerus. Tapi sebelum saya membahas tentang kata ya'murun, saya coba kita sama-sama mendudukkan kata ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu secara etimologi artinya adalah sesuatu yang dikenal. Dan kata ma'ruf itu juga berasal dari kata al-urf, yaitu artinya kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Sehingga para ulama-ulama kita mengatakan yang dimaksud dengan ma'ruf adalah sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat, tapi tidak ada masyarakat, tapi juga oleh agama. Karena apa? Ada kebaikan yang itu dianggap oleh masyarakat kita, tapi oleh agama tidak baik. Apa itu contohnya? Sekarang hari Selasa. Biasanya kalau bapak-bapak sekalian itu tidak berada di musim pandemi, itu kalau hari Sabtu kan biasanya ada kondangan kan? Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara masyarakat kita memberikan ucapan selamat? Apakah hanya mengatakan jabat tangan kemudian setelah itu mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair, atau ada yang lainnya? Kalau itu berjabat tangan itu adalah sesuatu, ucapan selamat itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Tapi sebagian saudara kita ada yang cipika-cipiki sama pengantin baru yang bukan mahramnya. Ada atau tidak? Banyak. Halo. Banyak. Dan di sini nggak ada pelakunya, Pak ya. Yang menjadi pertanyaan, tidakkah ini sebagian masyarakat kita menganggap ini baik atau tidak? Ada kan? Tapi yang menjadi pertanyaan, dalam pandangan agama itu baik atau tidak? Kan tidak. Maka itu dalam Islam tidak disebut dengan makruh. Karena Allah Ta'ala tahu betul kenapa ini tidak boleh. Logikanya begini, ini pengantin baru, suaminya saja belum nyium, tapi kenapa orang lain sudah nyicipin semua? Maka itu sesuatu yang tidak boleh. Maka itu tidak makruh. Dan terhadap yang ma'ruf yang ia baik dalam dimensi agama dan dimensi sosial ini, kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan amal ma'ruf itu kita mulai dari keluarga inti. Kita lihat ketika Rasulullah SAW jemaah sekalian mendapatkan wahyu pertama kali. Wahyu itu disampaikan kepada orang lain atau kepada istri dulu. Istri beliau kan, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, baru setelah kepada Khadijah, baru kepada sahabat Ali. Karena sahabat Ali tinggal satu rumah dengan Rasul. Nah, setelah itu disampaikan kepada hamba saya beliau yaitu Zaid bin Harithah. Baru setelah itu kepada sahabat Abu. Skala prioritas. Nah, ini juga yang harus kita hadirkan. Pastikan jangan ada di antara kita yang punya kepedulian sama orang lain, tapi sama pasangan hidup kita, sama anak-anak kita, justru kita tidak punya kepedulian. Nah, skala prioritas kedua adalah sanak kerabat kita. Ada satu ikhtiar yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana agar sanak kerabatnya ini bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Bisa mendengar dulu. Soal kemudian mau menerima atau tidak itu kan masalah lain. Nanti bapak-bapak sekalian kalau membaca kitab-kitab tentang biografi Rasulullah SAW, Sirah Nabawi Ibnu Hisham, dan kitab-kitab misalnya
kita fiqh sirah, kita selesai Ramadan al-Buti, dan kemudian kita Rahimul Maftuh Syekh Ma'ruf, maka kita akan dapatkan bahwa ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ayat wa andir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada sanak kerabat keluarga. Apa yang dilakukan Rasul? Ternyata Rasul itu mengumpulkan keluarga, sanak kerabat. Ya, sanak kerabat Rasul kan kebanyakan. Beberapa riwayat menyatakan waktu itu yang kumpul sekitar 40 sampai 50 orang. Apa agendanya? Agendanya itu makan-makan. Nah, biasanya maaf, kalau ada acara makan-makan itu keluarga kita mau datang atau enggak datang? Halo. Mau atau tidak? Mau. Dan termasuk kalau ada kumpul-kumpul di masjid, itu yang datang banyak ketika ada makannya. Saya itu kalau subuh itu kan kalau hari Ahad suka, ya hampirlah setiap hari Ahad itu kita ngisi pengajian. Itu yang ramai masjidnya itu biasanya yang habis pengajian ada makannya. Itu ramai. Tapi kalau nanti di sini ada masjid pakai snack, di sana itu ada pakai nasi, itu biasanya yang pakai snack, wah itu nanti pelan-pelan ditinggalkan jamaah dan mereka pindah yang ada. Nah sekarang ini kan ada istilah di banyak tempat namanya Jumat Barokah. Jadi istilah saja sebenarnya itu sodakoh lah, sodakoh di hari. Itu saya punya pengalaman. Jadi satu saat saya khotbah di satu masjid, masjidnya penuh, tapi berisik dengan anak-anak. Jadi ketika sholat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba, anak-anak ini pergi ke sayap-sayap masjid, ya, teras-teras masjid. Karena Pak, di situ disiapkan snack, makanan. Ya, makanan-makanan dengan ada jagung, ada ubi, ada apa lagi? Biasanya satu paketnya sama teh atau kopi. Jadi habis sholat gak jika malah kemudian buru-buru makan kue. Tapi beberapa bulan setelahnya, karena 1 tahun saya ada 2 kali, nah saya temukan kok sepi. Anak-anak gak ada. Dan saya tanya, loh anak-anak pada kemana Pak? Kok ini kok pada gak ada di sini? Pindah Ustaz. Loh kenapa pindah? Karena di sini kan hanya pakai kue-kue saja kan. Di masjid yang sebelah sana itu di sana pakai nasi. Jadi anak-anak pindah ke yang pakai nasi. Nah itu kalau itu anak-anak, kalau kita sih insya Allah yang begitu-begitu anak-anak. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang pertama kali hanya kumpul-kumpul saja. Dan ini yang disebut dengan usul cara berdakwah itu. Nanti baru yang kedua kalinya diundang lagi dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Ya ada yang menerima, ada yang menolak secara terang-terangan. Yang masyhur kan paman Rasul yaitu Abu Lahab. Maka nanti ketika di Bukit Sofa, ketika Rasulullah SAW itu berkata bahwa beliau adalah utusan Allah, maka beliau mengatakan, "Alihada jama'atan." Untuk urusan ini kan kau kumpulkan kita wahai Muhammad. Sehingga kemudian bilang, dalam sejarah dicatat beliau nanti selalu menjadi rival dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana-mana itu selalu dihalangi dan termasuk dihalangi dengan cara membakar kayu. Sehingga turunlah surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum. Jadi skala prioritas setelah keluarga inti, sanak kerabat, dan baru setelah itu masyarakat. Jadi dakwah ini harus seimbang. Ada yang sama orang lain rajin, tapi sementara sama sanak kerabatnya, sama keluarga intinya tidak. Ini kesalahan fatal. Harus seimbang. Keluarganya iya, tapi juga orang lain juga. Baik. Setelah itu tidak hanya yang ya'muruna bil ma'ruf, tapi wa yanhauna 'anil munkar.
Kita tolong menolong untuk mencegah kemungkaran. Apa itu mungkar? Mungkar itu berasal dari kata mungkar yang secara etimologi artinya yang diingkari. Secara bahasa mungkar itu artinya sesuatu yang diingkari, yang diingkari oleh agama dan juga oleh masyarakat. Dan bagaimana kita melakukan ingkarul mungkar? Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Rasulullah SAW, namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis, nomor 7. Dari sahabat itu paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah sahabat Abu Hurairah. Itu 5.374 hadis. Sekalipun nanti di kalangan masyarakat barat, para Islamolog mereka habis-habisan menunjuk ketidakbenaran bahwa sahabat Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis sebanyak itu. Paling banyak itu aja yang tidak. Karena apa? Dalam logika mereka, bagaimana sahabat Abu Hurairah itu hidup secara intensif dengan Rasulullah SAW itu 3 tahun, bersama dengan safarnya dan lainnya itu 4 tahun. Kok paling banyak meriwayatkan hadis, sementara aja yang lain yang lebih panjang dari sahabat Abu Hurairah, seperti sahabat Anas bin Malik, ya kan? Dan istri beliau sendiri itu Ummul Mukminin Aisyah. Tapi kenapa riwayatnya enggak lebih banyak dari sahabat Abu Hurairah? Tapi ulama-ulama kita sudah jawab. Jawaban mereka begini: benar bahwa sahabat Abu Hurairah intensif bersama dengan Rasulullah SAW itu hanya 3 tahun. Tapi keberadaan beliau dengan Rasulullah SAW itu mayoritas urusannya adalah urusan ilmu. Karena sahabat Abu Hurairah itu tinggal di Suffah. Mana itu Suffah? Satu beranda yang ada di Masjid Nabawi. Dan saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir tahun depan bisa berangkat umrah. Amin. Kenapa saya tidak doakan tahun ini? Kenapa kelihatannya tahun ini belum? Kelihatannya. Dan belum ada tanda-tanda kan? Karena sudah Oktober, bulan depan sudah November, sudah Desember kan? Ini termasuk diantaranya karena faktor vaksin juga. Saudi itu pakai vaksin dari Rusia, sementara kita vaksinnya dari Cina kan? Jadi ini juga termasuk bagian dari masalah ini yang berefek pada keterlambatan. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Jadi ada sekitar 300 sahabat Rasulullah SAW yang tinggal di Sufa itu, yang mereka fokus hanya belajar. Jadi sahabat Abu Hurairah itu berada di Madinah, akhirnya intensif dengan Rasulullah SAW, banyak urusan tentang itu. Jadi wajar kalau kemudian riwayat hadisnya itu sangat banyak. Lantas mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, lalu makanya gimana? Jadi makanya mengandalkan kebaikan orang-orang dermawan di kalangan para sahabat. Tapi cara sahabat Abu Hurairah kalau beliau dalam keadaan lapar dan menghadirkan empati itu tidak semuanya dipahami oleh sahabat. Jadi begini, sahabat Abu Hurairah itu kalau pas dalam keadaan lapar, itu biasanya beliau itu pura-pura tanya sama sahabat Abu Hurairah, sahabat Umar, sahabat-sahabat yang mapan secara ilmu. Tujuannya apa? Kalau diharapkan oleh sahabat Abu Hurairah, kalau nanti ini sahabat-sahabat yang mapan-mapan secara ilmu ini melihat Abu Hurairah lemes, wajahnya pucat, kelihatan belum makan, nanti dikasih kurma. Caranya begitu. Tapi ternyata sahabat Abu Bakar tidak bisa menangkap. Pertanyaannya dijawab, tapi tidak dikasih kurma. Umar juga sama. Tapi ketika bertanya kepada Rasulullah SAW satu saat dalam keadaan pucat, Rasul menangkap. Ini urusan kami, ini bukan urusan tanya, tapi memang butuh makan. Ayo ke rumah. Oh itu Rasulullah. Jadi beda kelasnya. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah, dan wajar